Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto berdasarkan beberapa teori, manga, dan spekulasi. Kemudian kita susun nih menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. By the way sob, karena ini berkelanjutan biar nggak miss nih, tonton dulu ya video kita sebelumnya yang ini. Nah, jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Boruto episode 297 bagian kedua ini adalah tim 7 versus Ego Jubi. Kita tahu bahwa dengan ketika Mitsuki kemarin sempat membicarakan seperti itulah dia mengetahui mataharinya sekarang. Namun Boruto sendiri sepertinya masih berkomunikasi dengan Shikamaru Nara. Itulah kenapa Boruto tahu jika para Ego Jubi ini ke desa. Sementara itu Shikamaru yang sempat menanyakan perihal omnipotence, Boruto menjawabnya, itu sudah tak terlalu penting paman. Konsep kemampuan ini tak tercatat dalam pikiran dan bisa dibilang tak akan pernah. Semakin waktu berlalu maka semakin mereka melupakannya, padahal ingatan mereka memang sudah termanipulasi. Yang perlu kita persiapkan sekarang ini adalah mereka para evolusi dari Shinju. Para Ego Jubi monster ini bahkan sudah membuat code saja tidak bisa mengendalikannya. Seperti yang dibilang Boruto nih, itulah era kegelapan sekarang ini. Semua yang menjadi target Ego Jubi akan berada pada momen kesulitan yang krusial. Mereka menunda dulu untuk seorang Otsutsuki demi untuk mengikuti naluri mereka yang meluap-luap dan rasa penasaran begitu besar. Kita melihat Jura yang terlihat memandangi sekitar tiba-tiba berkata, "Aku sudah tak sabar. Di mana Hokage ketujuh itu?" Nah, di sini seseorang datang dan mengejutkan. Ya, Boruto teman-teman. Dia berkata, makhluk ini mengkhawatirkan. Boruto itu langsung bergegas menyerang Ego Jubi Jura yang ada di hadapannya. Tetapi Jura itu sempat berkata seperti ini, "Aku belum ingin berurusan denganmu Boruto. Yang kuinginkan hanyalah target utamaku Uzumaki Naruto." Tapi namanya Boruto, dia tidak peduli dengan itu. Ia langsung menggunakan Kusanagi memutarnya untuk menebas lehernya Jura. Tapi tiba-tiba leher itu mengeluarkan besi-besi kecil yang membesar menjadi tongkat panjang hitam itu. Nah, itu memang mengingatkan kita pada Jigen sendiri kan. Di sini kita akhirnya diberikan kejelasan seperti apa kekuatan dari Jura salah satunya, dan dia menggunakan tongkat hitam tersebut khas dari para villain. Ingat ya, bahwa Ishiki dan Jigen dahulu pernah menggunakan batangan-batangan hitam pula. Sebenarnya nih dalam pertempuran ini Jura juga tak sendirian ya, karena dia itu bersama ketiga Ego Jubi lainnya, Hidari, Bug, dan juga Kazamatsuri atau Matsuri. Nah, para shinobi kuno seperti mengamati ternyata Hidari sendiri mirip dengan Uchiha Sasuke. Pertempuran tersebut awalnya seperti berjalan sangat alot dan terkadang tak seimbang. Boruto yang mulai dikeroyok oleh Jura dengan beragam tekniknya itu, dia tambah tertekan lagi karena Hidari datang menggunakan elemen petirnya, sementara itu Matsuri menggunakan elemen tanah dan juga Bug menggunakan teknik seperti tanaman karnivora itu. Pertempuran itu mengingatkan Boruto pada saat ia menghadapi pertama kali dalam titik koordinat tersebut ketika mengikuti code sendiri kala itu. Ia sudah sedikit membaca gerakan dari tiap Ego Jubi, namun tetap saja level mereka itu berbeda. Tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan di sekitar yang menghentikan pertarungan. Siapa itu? Ya, Sarada dan Mitsuki. Akhirnya teman-teman, tim 7 benar-benar kembali sekarang ini. Boruto kemudian meresponnya, "Yo Mitsuki, kita bertempur lagi kan sekarang, tapi kali ini di pihak yang sama. Tak akan ada keraguan-raguan lagi sekarang ini. Mari kita mengamuk Sarada Mitsuki." Nah, pertempuran itu berjalan lebih sengit lagi karena gangguan hebat terjadi setelah Mitsuki dan Boruto itu datang. Nah, Sarada sendiri sangat kaget dan dia berkata seperti ini, "Astaga, dia mirip sekali dengan Papa. Bahkan kekuatannya ini luar biasa gila." Sarada berkali-kali langsung diserang oleh Hidari nih. Ego Jubi ini benar-benar di level yang berbeda. Di sisi lain dalam pertempuran tersebut tempatnya di sekitar kantor Hokage itu. Nah, di sana di laboratorium itu sih Sumire menemui Amado untuk membongkar rahasia tersebut. Apa yang sedang terjadi dan bagaimana cara mengalahkan para monster ini. Amado juga masih menganalisa nih, ini semua pasti karena God. Tapi bagaimana bisa muncul sosok yaitu evolusi Jubi sendiri. Nah, tak berselang lama nakama, setelah itu ada transmisi pikiran lagi masuk ke ruangan Amado Sumire. Shikamaru ingin mengkonfirmasikan tentang Otsutsuki dan Shinju ini pada Amado. Shikamaru hanya ingin membuat semuanya lebih jelas lagi nih, meskipun dia sudah diberitahu oleh Boruto sendiri.
Tapi tetap saja Amado selalu bertanggung jawab kepada Code, dan jika Code yang membuat ego Jubi ini bangkit, maka mestinya Amado akan tahu sedikit. Nah, sambungan Shinten Shinojutsu ini juga terpotong karena Kawaki tiba-tiba menyela. Hokage, di mana mereka sekarang para ego Jubi itu? Eida memberitahuku jika mereka mengincar Nanadeime. Apa dia tak tahu bagaimana takdir Nanadeime sekarang ini? Kawaki terlihat marah sepertinya itu nih, karena sebelumnya dia juga dibuat kesal oleh Mitsuki yang membuatnya pingsan. Shikamaru kemudian mengatakan seperti ini. Dari data yang aku punya, para ego Jubi ini ada 4 monsternya. Pertama seorang bernama Bug, dia mengincar Eida. Kedua Matsuri, dia monster wanita yang mengincar Konohamaru sebagai mangsanya. Ketiga adalah Hidari. Kalian harus waspada dengan ego Jubi yang satu ini, karena dia menguasai beragam teknik Sasuke karena terbilang mirip dengannya. Sementara Jura Kawaki, dia mengincar Naruto, dan dialah sepertinya sebagai sosok pemimpinnya. Sialan, ucap Kawaki. Dia lantas berkata, ini pasti karena ulah Boruto yang membawa kegaduhan itu ke desa ya. Shikamaru di sini memainkan master play-nya nih. Dia sudah tahu jika sebenarnya Boruto itu adalah orang baik. Nah, Shikamaru terlihat jelas memainkan bidak shoginya ya, untuk terus memberikan informasi ke orang-orang bahwa Nanadeime itu masih hidup, dan ego Jubi Jura yang membongkar hal tersebut. Kembali ke pertarungan di mana Boruto sendiri mulai menggunakan beragam tekniknya, tapi Jura dan para ego Jubi ini masih perkasa nih dan sulit sekali untuk dilawan. Satu-satunya cara itu adalah memisahkan mereka dan bertempur dengan kerjasama shinobi. Nah, Sarada kemudian berteriak, "Woi Boruto, apa kau sudah tahu cara mengalahkan mereka?" Dia menjawabnya nih, "Aku belum tahu Sarada, khawatirnya kalau kita bisa membunuhnya itu juga akan membunuh para orang-orang yang terseret pada akar Shinju sendiri. Dan salah satunya adalah guruku Sasuke, dan itu juga ayahmu. Itu semua sangat-sangatlah rumit. Terlebih lagi tanda tanya besar terkait para ego Jubi sendiri kita masih belum terlalu paham." Dengan hal seperti itu, mereka mestinya akan sangat sulit untuk dilawan nih. Nah, di tengah-tengah pemburuan para ego Jubi itu untuk mengalahkan mereka, Boruto kemudian kaget karena Hidari itu langsung menyerang Sarada nih. Di sini Boruto baru ingat kembali, sedari awal target Hidari itu memanglah Sarada. Sementara itu Matsuri juga meninggalkan area dan dia pergi mencari Konohamaru nih. Nah, Bug juga menghilang karena dia langsung mencari Eida di mana keberadaannya. Ini menarik ya, dan semacam plot twist karena awalnya Boruto tuh ingin mereka itu terpecah dari kelompoknya dan dihadapi satu lawan satu. Nah, Hidari memulai itu dengan berhadapan dengan Sarada. Beban makin banyak pada akhirnya berada pada pundak Boruto karena dia yang setidaknya pernah melawan ego Jubi dan harus melindungi desa, sekaligus masih terlalu dini nih untuk menyimpulkan apakah kalau mereka tertebas para sandranya juga akan ikutan tertebas. Ini benar-benar merepotkan. Di sini ledakan terjadi dan membuat Boruto kaget nih. Ternyata Sarada dan Hidari itu melakukan adu Chidori. Pertempuran itu sebenarnya cukup mengkhawatirkan karena level Hidari jauh di atas Sarada. Itulah kenapa Boruto menyuruh Mitsuki untuk melindungi Sarada terlebih dahulu. Saat mode Mitsuki itu diledakkan langsung, dia melesat lagi. Raiton Hebi Mikazuchi diaktifkan Mitsuki, tetapi Hidari juga bisa menghadapinya dengan teknik petirnya. Nah, sementara itu Jura berkata seperti ini, "Ada apa Boruto? Kau sekarang panik ya? Tampaknya itu bukan pertarungan pertamamu. Cakramu itu besar juga, tetapi kau sudah cukup terkuras ya. Sekarang katakan padaku di mana Hokage ketujuh. Aku tahu dari buku-buku ini jika pemimpin desa memiliki kekuatan unik dan dia bisa mengetahui apa yang kuinginkan." Rasa penasaranku ini meluap-luap kepadanya. Bisa kau tak menghalangi jalanku sekarang? Beberapa shinobi Konoha ada yang berkata nih, jika Naruto tak ada di sini, tetapi Jura bisa menangkap maksudnya mereka. Berarti Naruto sedang disembunyikan di suatu tempat dong. Nah, Boruto yang teringat kebenaran semuanya, dia itu mengingat insiden 3 tahunan lalu, bahwa adegan dimana Kawaki melemparkan ayah ibunya ke dimensi Daikokuten pada akhirnya juga ada yang bisa dianggap baik. Karena ego Jubi Jura ini sangat berambisi mendapatkan Nanadeime dan menjadikannya sebagai target mangsanya. Tapi karena ulah dari Kawaki, pada akhirnya Jura juga kerepotan menemukan Nanadeime di mana. Nah, Jura yang akhirnya sangat jengkel dengan mereka yang mengulur waktu tersebut, akhirnya melancarkan serangan pada Boruto. Dan dams, ledakan besar terjadi. Siapa itu? Boruto nggak terluka loh, tetapi siapa yang melakukan semua itu? Nah, Jura juga termasuk kaget di sini. Orang itu kemudian berkata,
Oi Boruto ya, kau tampaknya begitu kerepotan ya menghadapi monster yang menginginkan mana Daime itu. Ini mendesak, aku sebenarnya dari awal sudah ingin melenyapkanmu, tetapi karena Mitsuki sialan itu semuanya tertunda. Kemana pula dia sekarang ini? Ya saudara telah kembali, itu adalah Kawaki. Apakah yang terjadi nih ke depannya? Mungkinkah jika saudara keras kepala ini akan saling bekerja sama? Who knows? Yang jelas nih tim 7 sekarang sudah bersama kembali. Tetapi situasi memang sedang kacau-kacaunya. Yang buat mereka tuh harus terpisah area karena setelah Idari menunjukkan aksi yang sebenarnya tadi. Tapi kita juga harus ingat nih bahwa tim 7 ini juga sempat kedatangan sosok anggota baru loh, yang sekarang ini membuat jengkel Mitsuki dan juga Shikamaru. Ya siapa lagi kalau bukan Kawaki. Dengan kedatangan dia sekarang ini, alur pertempuran itu nanti akan berubah lagi. Nah, gimana kedepannya nih? Are you excited nakama? So terima kasih ya telah nonton Boruto episode 297 bagian kedua, tim 7 versus Ego Jubi. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias dengan mereka alur Boruto paling menggelora itu. Tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Have a nice day nakama, see you next time, and salam shinobi.